Joining us now is Esther Setiawan, who will take us from the fundamentals to breakthroughs with her talk on From Basics to Breakthroughs, Fine-Tuning Open Source Multimodal LLMs. Please welcome Esther to the stage. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, keren banget nih ya audiensnya hari ini. Terima kasih tim GDG Bogor yang udah susah payah nyiapin event DevFest kali ini. Dan tentunya udah dari banyak yang katanya naik KRL ya ke sini. Ada yang naik KRL ke sini? Wah, banyak banget nih. Senang banget bisa ketemu kalian semua dan semoga sharing saya kali ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman membuat app AI yang seru gitu ya. Ditunggu demonya tahun depan gitu ya, waktu ada event GDG Bogor lagi. Ditunggu kalian datang, semoga bisa showcase gitu ya. Jadi ya, thank you Google sudah mensupport saya untuk hadir hari ini, termasuk hari ini saya pakai kaos kakinya dari Google gitu, jadi cuman bisa dipakai di eventnya Google, karena kalau di event lain dikira saya mau, ya gitulah ya. Oke, jadi oke, slide-nya, oh sorry. Ternyata tiba-tiba extend sebentar. Udah duplikat ya? Oke ya. Jadi kita akan review sedikit tentang perkembangan AI saat ini dan semoga kalian dapat update terkini ya, karena kayak day by day itu selalu ada hal baru di AI, kita kayak nggak bisa prediksi, tiba-tiba udah ada yang baru. Dan sekarang udah bukan mungkin bikin chatbot lagi ya, tapi eranya agent. Jadi teman-teman yang kerja pada boleh promoin di kantor nih gitu ya. Kita sekarang bisa bikin agent. Tapi agentnya jangan yang ini ya, yang bisa ngalahin pekerjaan kalian gitu. Bercanda sih. Tapi intinya ke depan kata-katanya ya, Ibu Wakil Menteri kita yang teknologi banget gitu ya. Katanya sih AI kan sudah bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau bisa kalian itu fokuslah melakukan yang belum bisa dilakukan AI. Jadi itu PR kalian ya ke depannya. Jadi jangan bikin hal yang udah bisa dilakukan AI, tapi pikirkan apa ke depannya. Tadi ya Kak Abu juga udah tanya nih, kalian mau jadi bilioner enggak? Nah, kalau mau jadi bilioner, coba pikirkan apa yang bisa kalian suruh AI lakukan atau menjadi asisten keseharian kita supaya kita nggak sampai tergantikan oleh AI. Nah, bocorannya kita bisa mengembangkan AI agent. Jadi edge computing juga salah satunya, yang suka IoT bisa integrasi ke IoT, yang ada mobile device. Nanti saya juga akan review bahwa sebenarnya AI ini semua udah bisa dilakukan on device, terutama ya appreciate juga ya tadi demo dari tim Wonder Coding yang bisa presentasi, kita kasih applause buat GDG Bogor ya. Nah, menurut saya itu salah satu solusi. Jadi ke depan AI itu pasti membantu manusia ya. Jadi tugasnya emang bisa membantu kita untuk eksplorasi yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan. Jadi sebelumnya mereka yang punya keterbatasan tidak bisa di panggung, tapi saat ini dan ke depan mereka juga akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita. Nah, apakah model LLM itu open source? Jadi biasanya kalau saya bilang, ayo coba Gemini, pasti jawabannya
bayarnya mahal atau ini per request berapa ya? Nanti company saya harus bayar biaya berapa? Nah mungkin kalian juga di kantor udah pada propose nih ya untuk pemanfaatan AI. Tapi mungkin orang-orang di kantor juga atasan kalian pasti ini budget lagi nih, kamu pasti minta budget ini gitu ya. Jadi sebelum kalian bisa meyakinkan pimpinan kalian, kalian bisa bikin prototipe yang on device. Jadi berbagai model LLM yang open source kita bisa explore. Dan sebelum lebih lanjut ke modelnya, gimana kalian meyakinkan juga tentang agent. Jadi agent ciri khasnya dia bisa take action. Jadi dari perception, sensor yang dia terima, entah dari misalnya kalau smart city ya mungkin dari kamera, mungkin dari sensor suhu dan segala macam sensor yang ada gitu ya. Nah itu masuk semuanya berupa input, jadi input angka-angka. Nah, gimana cara kita menggunakan AI supaya input angka-angka tadi itu bisa benar-benar menjadi action. Jadi dari agent ini dia akan menerima data, dia mulai berpikir sesuatu dan dia bisa take action. Dan nanti action yang diputuskan agent tinggal diwujudkan, entah apapun efeknya gitu ya. Jadi actuator ini yang akhirnya take action dari keputusan si agentnya. Dan kita juga lebih fokus saat ini ke Gen AI model. Jadi kalau teman-teman selama ini kan kita fokusnya prediction, terus anomaly detection gitu ya. Sekarang ke depan kita sudah eranya fokus ke Gen AI model yang bisa mempelajari pattern dalam format yang unstructured. Ya, jadi sambil sebentar saya close ini ya, ada yang mengganggu ya. Jadi coba di Google ya, atau sekarang sebenarnya Gemini, waktunya kita tanya Gemini gitu ya. Dan ini sekedar demo dari teknologi Google Notebook LM yang bisa mengenerate sebuah percakapan. Ever go down one of those internet rabbit holes and like you come out the other end and you're like, whoa, what just happened? I feel like that's what today's going to be like because we are diving deep into Google's latest AI projects, Gemma and Palagemma. These are fascinating. And I feel like everyone's heard these whispers Right. about like, oh, AI is going to revolutionize search. It's going to be more human. Yeah, more intuitive. More intuitive, exactly. Gemma and Palagemma are like the embodiment of that. Absolutely. And they're not just whispers anymore. These are like full-blown conversations happening. Okay, so let's start with Gemma. Okay. Because I feel like this one is maybe a little bit easier to wrap our heads around. Yeah, it's a more accessible one. Ya, ini sedikit snippet dari AI yang sedang ngobrol. Jadi ke depannya bahkan AI satu dengan lainnya bisa ngobrol. Dan ini yang penasaran pengen bikin kayak gini pakai teknologinya Notebook LM dari Google ya. Udah bisa nih kita bikin agent saling berdiskusi, ngambil keputusan, atau bahkan si agent nanti ke depan bisa report ke kita sebagai manajernya gitu ya. Jadi ada data di RAG, terus setelah itu data keluar hasilnya, terus agentnya ini bisa bikin report, diskusi sama kita gitu ya. Dan itu masa depan yang pasti kita akan lihat dalam waktu dekat. Nah, Gemma itu adalah model LLM yang kita bisa langsung gunakan dan dia sudah setara dengan LLM. Jadi secara umum LLM itu fiturnya seperti ini. Nah, Gemini itu memang berbasis ini ya, internet, kita harus komunikasi. Nah, ketika kita ingin mensupport orang dimanapun mereka berada dengan koneksi internet apapun pada device apapun, kita bisa beralih ke Gemma. Jadi Gemma ini bisa mengintegrasikan juga semuanya secara on device. Dan oke, nextnya, nah ini. Terus apa kerennya lagi Gemma? Jadi dia bisa multimodal. Jadi kita bisa langsung misalnya ambil foto, terus kita tanyakan sesuatu ke modelnya dan dia berbasis vision transformer. Dan jangan lupa ya, transformer ini historinya dia dari attention. Nah, attention itu yang menciptakan pertama Google. Jadi yang
teknologi tetangga itu niru-niru Google semua ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi paper pertama, nah ini dunia paper ini penting ya karena itu buat milestone. Paper pertama tentang dasarnya semua teknologi sebenarnya itu adalah transformer yang didasari oleh attention. Kemudian di sini transformer itu apa yang menarik dari attention? Secara singkat dia bisa ngambil yang penting-penting aja. Jadi kalau dari gambar dia bisa mengabaikan daunnya. Di sini kan nggak penting ya, daunnya ini cuman penghias, yang penting karena ditanya nih, what type of flowers are in the bucket. Nah, vision transformer juga salah satu yang bisa ngambil attention di objek yang memang harus diperhatikan, yang memang perlu diperhatikan oleh si AI-nya. Dan akhirnya dia bisa menjawab sunflower. Jadi ya oke, kita masuk ke magicnya. Jadi nanti kita akan uji coba, tapi sebelum uji coba saya akan menunjukkan sebentar. Akunnya ini harus di-share dengan akun yang main. Pas banget nih ya, habis Kak Abu, jadi topiknya masih Flutter ini. Ya karena ini cuma sekedar menunjukkan bahwa AI itu benar-benar bisa multiplatform, jadi bisa langsung dilakukan dimanapun, didevelop dimanapun, dan running dimanapun. Jadi mau di mobile device, iOS, Android, web, desktop, dan IoT semua bisa. Oke, kita wait bentar, lagi loading. Atau sebentar saya kembali ke slideshow. Oke, ini sudah load. Ya, jadi yang pertama kita bisa langsung retrieval augmented generation. Ini mempercepat aja, saya punya file JSON sebagai sumber data. Sebenarnya nanti kan kalian bisa pakai vector database atau apapun. Terus kita tanya tentang sesuatu ke objeknya dan langsung jalan di mobile device. Kemudian ini misalkan saya bikin chatbot tentang tanya green computing, dan ini kalau kita lihat tidak perlu internet connection, langsung aja modelnya bisa menjawab on device. Jadi what is green computing, dan nanti si model bisa langsung menjawab. Ya mungkin ini ada sedikit pemrosesan karena on device. Nah nanti bisa diatur, dikonfigurasi. Salah satunya bisa juga dengan LoRa, ada di Medium saya ya untuk tutorialnya untuk pakai LoRa untuk mempercepat loading. Jadi yang tadi masih simple aja. Dan di sini Polygema bisa memahami teks dan gambar. Jadi kita akan nanti juga explore kemampuan ini. Dan beberapa pilihan sebenarnya masih ada juga CodeGemma. Jadi kalau kalian mau bikin on-device assistance untuk coding bisa pakai ini. Kemudian Recurrent Gemma untuk data analisis yang sekuensial, dan Polygema untuk multimodal yang tadi kita butuhkan gitu ya. Dan ya nanti banyak rilisannya, nanti kalian bisa cek ya Polygema. Jadi ada PT checkpoint, mix checkpoint, dan FT checkpoint. Jadi masing-masing disesuaikan dengan tolak ukur yang berbeda dan target yang berbeda. Contoh image captioning kita bisa minta dideskripsikan di gambar ini ada apa. Nanti dia bisa tahu ada objek-objek penting apa saja. Jadi in this image we can see birds on the wall, background, dan plants on the pots. Jadi dia bisa ngambil attention-nya tadi juga dengan mengambil objek-objek yang penting dalam gambar ini. Dan ada yang tahu nih, tadi Jackie Chan masih tahu ya, kalau ini ada yang tahu siapa ini? Kalau ya tadi kalian bisa jawab movie yang tadi, berarti kalian kayak milenial gitu ya. Kalau kalian bisa jawab ini, kalian juga milenial. Jadi maaf karena sesuai pembicaranya gitu ya. Jadi ini adalah David Bowie. Jadi bahkan karikatur itu bisa dideteksi siapa di karikatur tersebut. Meskipun nggak mirip loh ya, atau mirip-mirip dikit. Tapi dari konsep attention tadi, ini loh yang khas hairstyle-nya sama fitur-fitur di wajahnya. Jadi wajahnya ini kayak agak ini ya, kayak ada frame wajahnya yang khusus spesifik gitulah, yang menyebabkan bisa terdeteksi. Dan juga
ini kayak mencari jarum di tumpukan gitu ya. Ini juga kucingnya sembunyi-sembunyi di tumpuan goni ini juga bisa kedeteksi loh. Jadi kan udah keren ya. Kita bisa tes-tes gitu ya. Dan nanti proses fine tuningnya kita bisa jalankan untuk menyesuaikan model yang sudah ada. Jadi mungkin kita belum serk ya, belum oke dengan tasnya, misalnya kita pingin dia langsung deteksi resep dokter. Nah ini yang tantangan besar, karena dokter itu tulisannya kayak gitu ya. Jadi kalian mau fine tuning khusus untuk deteksi resep dokter, itu bisa. Jadi kita mengadaptasikan model supaya bisa jalan untuk tas tertentu dan ya, kenapa kita harus melakukan fine tuning gitu ya? Karena sebagian besar model memang dilatih untuk data yang spesifik. Jadi menggunakan teknik pembelajaran dan LLM ini kita bisa prediksi kata berdasarkan urutan kata dan sebagainya. Jadi contoh di sini kita memprediksi secara dasar aja. Nah, fine tuning LLM itu kapan perlu dilakukan? Misalnya ada task yang spesifik, jadi kita bisa suruh LLM-nya nggak usah bisa semua. Jadi agentnya, kembali ke agent tadi ya, agentnya itu pasti punya specialization. Karena kalau kita pingin agentnya itu multi talent, nanti nggak malah salah-salah di task yang spesifik. Jadi kita bisa kasih expertise di topik tertentu. Terus ada penyesuaian dengan domainnya, terus meningkatkan performance nih, sama customization, flexibility, dan bisa mereduce. Jadi poin kelima ini penting ya, karena kalau size-nya lebih kecil, loadingnya bisa lebih cepat, ketika kita tanya lebih cepat, dan juga bisa dipercaya untuk kecepatannya, robustness-nya, dan reliability, sama mungkin ada regulatory and compliance. Jadi ada informasi yang emang bisa dimasukkan, ada yang tidak. Misalnya LLM kita arahkan kamu harus selalu sesuai dengan aturan ketika menjawab. Karena memang LLM yang bebas itu kan dia tidak punya aturan-aturan selain responsible AI dari tim Google. Jadi tim Google sendiri sudah menerapkan responsible AI dan safe AI framework. Namun terkadang di setiap bidang itu ada lagi regulation and compliance-nya. Nah itu yang bisa kita custom ya. Jadi gimana caranya di Paligema kalian mau unduh, semoga segera dipraktekkan ya, ini udah step by step. Jadi pertama unduh model dasarnya, siapkan pasangan set data yang terdiri dari gambar dan keterangan panjang, kemudian konfigurasikan hyperparameter fine tuning, terus mulai fine tuning model sampai ke final stepnya kita bisa inference. Jadi sekarang kita akan melihat code-nya. Jadi ada di sini misalkan Paligema bisa diakses di Google Kaggle juga. Jadi Kaggle juga sudah diakuisisi Google gitu ya. Dan gimana mempromosikan Kaggle? Di Kaggle itu kekuatan komputasinya memang saat ini lebih bagus dari Google Colab, karena Colab udah buat rebutan orang sedunia. Jadi mungkin yang belum mencoba bisa masuk ke Kaggle untuk mencobanya, dan kita sesuaikan misalkan path-nya, kemudian kita download datasetnya, dan nanti back dulu ya, dan nanti lanjutannya di sini. Oke, jadi satu lagi sedikit eksplorasi. Jadi misalkan kita sebentar saya zoom in dulu. Jadi yang beberapa hal ini adalah cara untuk load di Flutter-nya supaya bisa muncul gambarnya dan sebagainya. Jadi yang pasti kita misalkan perlu memproses image untuk mendapatkan konten dari filenya. Nah ini beberapa function pendukungnya yang bisa kalian cek gitu ya. Nah misalnya ini untuk image uploadnya, proses uploadnya, saya jelaskan yang pendukung-pendukung dulu ya. Nah jadi
pakai image picker karena ini contoh sederhana, saya pakai provider namanya untuk state management. Kemudian sekarang yang penting untuk request modelnya. Jadi di modelsnya kita punya request modelnya untuk penyimpanan requestnya ke Polygema. Jadi ada text file path dan height dan width. Kemudian ini untuk result ya, untuk misalkan memberikan bounding box dan sebagainya. Nah, di dalam coordinates ini ada coordinates untuk modelnya, kemudian pengaturannya. Nah, di sini ada file creation, kemudian kita ambil temporary filenya untuk prosesnya ya. Oke, jadi setelah proses image upload dan sebagainya, kita bisa lihat hasilnya nanti, dan ini bagian dari API. Jadi kita bisa untuk mensimulasikan ada 2 option, Polygemanya bisa ditaruh di on device langsung seperti demo saya yang pertama, kita taruh di sebuah folder di handphone kita, terus nanti kita bisa initiate code-nya, terus di run dan dia akan membaca file model di lokal. Atau option kedua, kita juga bisa taruh sebagai API aja Polygemanya. Jadi Polygemanya bisa diletakkan di server kita, kemudian keuntungannya apa? Yaitu tadi untuk prototyping yang tidak perlu selalu terkonek dengan internet luar, jadi bisa internet lokal di company dan sebagainya. Nah, di sini ada hasil dari detect API yang kita proses, kira-kira seperti itu. Oke, sambil saya kembali ke presentasi tadi. Oke, ini satu lagi yang based on Google Colab. Jadi ini fokus di fine tuning Polygemanya ya. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan Kaggle username dan Kaggle key untuk membangunnya di Kaggle. Terus kita bisa setup misalkan dengan TPU supaya lebih cepat pemrosesannya. Nanti dari slide juga bisa kalian lihat ya, untuk linknya ini bisa dibuka juga. Kemudian kita bisa download modelnya, kita bisa melakukan proses tokenizer dibantu dengan library pendukung dari Polygema. Terus ini adalah konfigurasi modelnya. Kemudian kita bisa manage untuk ke dalam GPU atau TPU sesuai kebutuhan. Nah, kita bisa fine tuning dengan melakukan pre-processing dulu terhadap image-nya, di-resize ke misalnya 224 kali 224. Kemudian, nah ini kita bisa melakukan proses training. Nah, datanya itu akan di-shuffle supaya bisa dilatih dengan baik. Dan JAX ini salah satu kedepannya akan terus didukung oleh Google karena reproducibility. Jadi di TensorFlow terkadang kita udah mencapai 80%. Tapi waktu kita build ulang ternyata kok jadi 79% misalnya. Nah dengan JAX ini kita bisa memastikan probabilitas random seed-nya itu nggak ada. Jadi dia bisa langsung run-nya itu sesuai dengan yang terakhir kita lakukan. Jadi ketika didemokan sudah 80%, ya 80 dia nggak akan kembali ke 79. Nah itu contoh manfaat sederhananya. Namun manfaat lainnya kita juga masih bisa full control terhadap objeknya dan code modelnya ya, dan modelnya. Ya, jadi di sini detailnya, tapi memang cukup lebih detail ya. Jadi teman-teman sesuai kayak passionnya ya. Kalau pengen belajar lebih dalam tentang modelnya, pengen punya full control, nah kita bisa pakai JAX ini karena kita bisa sampai pengaturan ke gradient. Terus kita juga bisa melakukan inference dan
Kalau untuk complete a batch nggak cukup misalnya datanya, kita bisa juga mengulangnya. Jadi kebebasan untuk settingnya itu lebih banyak macam-macam ya. Dan ini yang bagian pentingnya yaitu fine tuning. Jadi kalau kita sudah selesai proses pembangunan arsitektur modelnya, kemudian kita ingin menyesuaikan dengan data kita, nah ini kita bisa melakukan proses fine tuning terhadap model yang sudah ada untuk di custom gitu, dan ini sudah ada hasilnya, sekaligus ini adalah cara untuk save checkpointnya. Jadi saya cuma ngasih gambaran aja sambil nanti teman-teman bisa explore lagi seperti itu. Dan oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya, jadi masih ada 2 konfigurasi yang akan saya jelaskan sebentar. Tapi sebelum masuk ke konfigurasinya, ada yang ingin saya demokan dulu tentang perkembangan terbaru dari AI-nya. Oke, karena tampaknya masih loading sambil nanti kita bisa lihat bareng-bareng di Instagram. Jadi saya akhiri dulu, untuk connect bisa langsung di sini. Di sini juga saya ada beberapa tutorial yang bisa diakses di Medium saya. Di sini ada Esther Irawati Medium. Nah, itu ada tutorial untuk fine tuning, untuk manajemen code-nya, baik mau di Google Cloud atau di Google Colab maupun di Flutter langsung ya. Jadi silahkan follow dan cek-cek tutorialnya di Medium saya. Dan di sini juga ada sebuah buku Flutter sederhana untuk kalian bisa coba coding kombinasi Flutter dengan AI. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.